Welcome back to NTV Sport. Kita sudah berada di segmen Gocek bareng Bro Marco. Yes. Dan kalau kita lihat di sini di layar ini sudah jelas tertulis Timur Kapadze menuju Garuda 1, tapi masih tanda tanya. Tanda tanya. Ya. Tanda tanya, Apakah angin sudah menuju ke timur? Wah, nah ini dia nih menarik nih pernyataannya. Apakah angin sudah menuju ke timur? Nah, sepertinya menuju ke timur, tapi masih banyak persaingan lain juga sebenarnya. Oh, masih ada nama-nama lain. Masih ada nama-nama lain sebenarnya. Tapi mengerucut ke timur, ini adalah salah satu kandidat yang memang kuat menjadi calon pelatih timnas Indonesia. Dan kemarin sudah disonding juga oleh manajer atau ketua Bapak BTN. Sumarji ya. Sumarji juga udah mengatakan bahwa masuk Salah satunya. Jadi adalah salah satu dari timur nih, angin dari timur nih. Tapi ada beberapa nama juga yang katanya masih dirahasiakan tentunya ya, betul Marco sekali. Jadi, ya. berbicara mengenai calon pelatih kandidat pelatih timnas Indonesia yang menggantikan Patrick Kluivert ya. Sebenarnya kemarin ada clue dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat dalam sebuah podcast dia berbincang-bincang mengatakan bahwa sebenarnya ada 10 pelatih yang harusnya yang sudah didekatin 10 tapi 5 diantaranya itu menolak. Oh, oke. Jadi tinggal sisa 5 nih. Nah, ini belum berani di-spill sama ketua umum dan ada 3 negara yang disebut, sebenarnya Uzbekistan nggak termasuk diantaranya. Jadi dikasih clue sedikit, ada dari Amerika, karena di Amerika ada beberapa pemain diaspora Indonesia yang tampil di Amerika Serikat. Lalu ada Italia juga, lalu satu lagi ada Belanda, dan satu lagi ada Australia juga. Jadi di 4 negara ini dianggap sebagai negara-negara kandidat calon pelatih timnas Indonesia, tapi nggak ada yang di-spill namanya. Nah, kenapa Timur Kapadze? Oke, Timur Kapadze ini sebenarnya sejak Patrick Kluivert itu didepak dari timnas Indonesia, nama Timur Kapadze itu udah langsung mencuat nih semua. Karena apa? Kenapa ini? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama tentu saja bahwa ada netizen Indonesia yang mention ke Timur Kapadze. Oh, ini gara-gara netizen. Ya, betul. Jadi mengatakan mention di Instagram. Aku lihat sih sebenarnya komentar-komentarnya juga udah lumayan rame mau nggak melatih di timnas Indonesia. Terus dia ngasih jawaban respon yang memang cukup menarik lah buat netizen Indonesia, buat pecinta sepak bola Indonesia, bahwa dia tertarik. Walaupun saat itu sebenarnya dia masih menjabat sebagai asisten pelatih Uzbekistan. Nah, yang sebelumnya menjadi kepala pelatih sebenarnya ya. Benar. Jadi Timur Kapadze ini sebenarnya dulunya pelatih Uzbekistan, tapi ketika Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 dan mereka dapat mobil listrik kemarin satu-satu akibat lolos nih sebagai bonus gitu. Nah, digantikan oleh Fabio Cannavaro. Jadi the legend of Italia. Betul. Jadi mungkin pertimbangannya adalah sebenarnya mungkin karena level Piala Dunia 2026 ini kan berbeda gitu. Jadi butuh orang yang pernah main di sana, yang pernah punya pengalaman banyak sebagai pemain tampil di Piala Dunia. Jadi mungkin itu alasan dari Federasi Sepak Bola Uzbekistan. Tapi akhirnya setelah beberapa waktu menjabat sebagai asisten pelatih, Timur memutuskan untuk mundur. Ya, mungkin karena setelah memegang jabatan sebagai downgrade lah ya betul ini sekali. ya. Nggak mau jadi orang kedua kayaknya ya di dalam tim ini. Jadi dia sebenarnya orang pertama, jadi di nomor 2 kan mungkin aja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kemarin pernyataannya bahwa lebih ke arah profesional sebenarnya, bahwa dia menganggap dirinya sebenarnya udah cocok atau layak untuk ada di tim utama. Dan ini adalah sebuah mimpi bagi seorang pelatih tentunya, bisa membawa timnas negaranya untuk berlaga di ajang Piala Dunia begitu ya. Apalagi Timur Kapadze ini juga punya rekor begitu ya. Dia melatih atau membina juga usia muda ya di Uzbekistan Dia sebenarnya udah cukup lama di timnas Uzbekistan, mulai dari kelompok usia 19, 23 lalu dia ke senior. Nah, yang menarik kemarin sebenarnya bahwa Timur Kapadze namanya akhirnya kembali melambung setelah dia resmi diberhenti atau meninggalkan Uzbekistan. Mengundurkan diri. Dia diwawancara oleh media-media di Uzbekistan dan cukup pernyataannya dianggap menjadi sinyal kuat untuk Timur bisa bergabung dengan skuad Garuda. Nah, dia mengatakan, ini komentarnya ya. Betul, dia ada di Zamin kemarin, kita kutip dari sini, bahwa saya siap memimpin timnas Indonesia. Saat ini saya sedang lowong dan menunggu berbagai tawaran. Jadi artinya apa di sini? Ada di sini berbagai tawaran bahwa sebenarnya nggak cuma di Indonesia aja. Tapi sebenarnya dari Indonesia sudah datang tawaran belum kepada Timur? Nah, jadi kalau dari pernyataan Sumarji, Ketua BTN ya, Badan Tim Nasional PSSI, mereka belum melakukan penawaran, tapi memasukkan nama Timur Kapadze menjadi salah satu kandidat. Artinya belum ada mungkin tawaran resmi. Kita nggak tahu, tapi sebenarnya... Berarti salah satu kandidat ini dari 5 nama tadi ya? Ya, nah dari 5 yang kemarin mungkin dikatakan oleh Ketua Umum PSSI, satu-satunya adalah Timur Kapadze. Nah, ada yang menarik dari kenapa sebenarnya PSSI ini terlalu menutup
diri atau tidak terlalu terbuka terkait dengan kandidat-kandidat ini. Karena mereka juga mempertimbangkan banyak hal. Tentu saja yang pertama, ketika ini mungkin akan booming di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, ada kemungkinan harganya akan ikut melambung juga. Jadi ini menjaga harga pasar aja nih, jangan sampai permintaannya terlalu banyak. Jadi akhirnya harganya bisa naik. Nah, itu bisa jadi. Dan kedua, mungkin yang kemarin jadi alasan dari PSSI atau Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa kita kalau nanti spill duluan ternyata mereka nolak, kita malu gitu loh. Jadi ya ada alasan di situ juga gitu. Jadi udah makanya, ada jadwalnya belum kapan kira-kira interviewnya? Yang pasti sebenarnya sebelum nanti Indonesia tampil di FIFA Matchday di bulan Maret. Karena kan FIFA Matchday November ini kita nggak jadi nih, ya kan, melewatkan FIFA Matchday karena alasannya pelatih nggak ada. Kalau bisa secepatnya gitu ya, mungkin pada saat akhir tahun. Ya mungkin sebenarnya jangan akhir tahun, agak trauma ya. Pemirsa juga trauma juga ya kalau dapat pelatih di akhir tahun, apalagi dekat-dekat Natal. Itu yang kemarin akhirnya mengubur mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026. Jadi kalau bisa sih janganlah di akhir tahun ya. Jangan di waktu yang sama seperti yang itu kemarin agak menimbulkan trauma ya. Betul, di bulan kalau boleh Desember di awal ini, tahun aja deh, nggak apa-apa lah ya awal tahunnya. Atau awal Desember. Betul. Jadi jangan karena interview doang, ada yang mau interview terus jadi pelatih, jangan. Jadi kita kembali lagi nih ke Timur Kapatse. Nah, ini statement dia kemarin, bahwa ada juga statement lainnya yang mengatakan bahwa memang dia cukup mengenal sepak bola Asia sebenarnya, karena memang Timur Kapatse ini nggak cuma di level senior, tapi dia udah dari U19, bahkan pernah main berhadapan dengan Indonesia. Nah, ini adalah statement yang cukup kuat, memberi sinyal bahwa Timur Kapatse ini bersedia kalau tawarannya cocok. Dan kemarin ada juga sebenarnya bahwa nilai tawarannya, nilai gajinya dia berapa nih sekarang? Ada di slide ketiga nanti. Kita akan berbicara mengenai nilai tawaran. Saya visioner ya rupanya. Betul. Kamu pertanyaannya jauh ke depan, lompatannya jauh ke depan. Tapi kita akan bicarakan di slide ketiga. Nah, ini sebenarnya ada salah satu pandit di Uzbekistan juga, pengamat lah, mengatakan bahwa selain Indonesia, sebenarnya Timur Kapatse ini cocok juga menangani tim-tim Kazakhstan atau klub-klub Kazakhstan. Karena pertimbangannya adalah klub Kazakhstan udah ada yang tampil di Liga Champions. Jadi kesempatannya dia untuk bisa bermain di Liga Champions juga bisa ketika dia menangani tim Kazakhstan. Nah, ada dua negara lainnya juga yang katanya juga tertarik, yakni ada China juga yang juga baru ditinggal pelatihnya, dan terus ada juga Turki. Nah, pokoknya yang penting Timur Kapatse ini cukup laris di belakangan ini ya, cukup banyak diminati, dan Indonesia tentu harus, ya kalau memang berminat PSSI, mereka harus segera mendekati Timur Kapatse, karena sepertinya untuk komunikasi nggak akan susah dengan Timur Kapatse. Betul. Dan kayaknya juga kalau misalnya di sekitar Asia Tenggara, Thailand juga kan pelatihnya baru pelatih interim kan ya. Anthony Hudson dari Amerika Serikat, ya kelahiran Amerika Serikat. Nah, dia nggak terlalu gampang lah dijangkau gitu. Karena netizen aja bisa ngejangkau, apalagi PSSI kan gitu kan. Jadi dia respon nih, ke netizen aja dia respon, apalagi ke PSSI. Jadi sebenarnya nggak susah lah untuk menjangkau Timur Kapatse. Nah, ini dia ada pertanyaan terakhir dari Timur Kapatse yang akhirnya membuat berita atau spekulasi terkait dengan kehadiran Timur Kapatse menjadi Garuda 1, tanda tanya itu semakin besar tanda tanyanya nih, benar nggak nih? Kalau boleh ditambah tanda tanya ada 3 gitu ya, Marco. Kita menunggu jadi tanda seru. Kalau tanda seru berarti gocek bareng Bro Marco lagi nih ya. Nah, tapi kita nggak lagi mempromosikan ini ya, kita bukan agen di sini sebenarnya, tapi kita akan melihat secara objektif. Tapi kalau kita lihat secara objektif dengan rekor atau dengan apa yang sudah dia lakukan di Uzbekistan, tentunya sebenarnya kita juga butuh ini ya. Selain butuh juga untuk kelompok umur, bisa jadi kan dia bisa melatih kelompok umur kita juga. Kalau kata Federasi Sepak Bola Uzbekistan, dia ini adalah simbol kebangkitan sepak bola Uzbekistan. Bukan main kan. Betul, statementnya kuat banget ya. Simbol kebangkitan sepak bola Uzbekistan, artinya dia punya pengaruh yang cukup besar bagi kebangkitan Uzbekistan yang memang belakangan ini kalau kita tahu mereka berprestasinya itu cukup baik. Mereka tampil di Piala Dunia nanti 2026. Mereka juga tampil di Olimpiade kemarin, di Piala Asia U23 mereka bisa lolos sampai ke babak final dan hanya kalah 1-0 dari Jepang. Nah, Timur Kapatse memang punya peran yang cukup besar di sana. Dia asal Uzbekistan, 44 tahun, usianya masih muda sebenarnya, nggak terlalu berumur. Masih muda lah ya, 44 tahun untuk seorang pelatih begitu ya. Oke, saya juga muda juga. Oke, jadi punya Pro UFA, jadi ini lisensi, ini pelatih ya. Saya juga pelatih sebenarnya. Pelatih apa? Pelatih pesut. Nah, tapi ini dia punya lisensi yang memang ya udah bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dan kalau kita lihat pengalamannya, dia menangani tim dari U19 Uzbekistan dan itu naik ke U23, dan ini adalah perjalanan Timur Kapatse. Nah, dia meloloskan U23
Uzbekistan ke Olimpiade Paris 2024, betul. Walaupun dia hanya sampai di penyisian grup, dan ini adalah penampilan kedua Uzbekistan di Olimpiade. Dan kita kemarin juga nyaris sebenarnya lolos ke Olimpiade. Hanya saja kita gagal di babak playoff, dan di Asian Cup atau Piala Asia U23 dia loloskan 2 kali, ke 2024, 2022 dan 2024. Dan 2024 ini kita highlight sedikit. Di sini Timur Kapatse berhadapan langsung nih dengan Indonesia. Saat itu masih ditangani oleh Sintayong. Nah, mereka bermain di babak semifinal di mana Indonesia kalah saat itu dengan skor 0-2. Lalu mereka tampil di final dan kalah 0-1 lawan Asia. Mereka final kalah 0-1 lawan Jepang. Nah, lalu ada di Asian Games, mereka juga berhasil lolos dan meraih perak di Asian Games. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa, sehingga dia akhirnya dipercaya untuk menangani timnas senior. Di timnas senior dia mengawali dari round 3, Mon. Nah, berarti artinya dia nggak dari pertama nih memegang timnas senior. Tapi apa yang terjadi, Timur Kapatse berhasil meloloskan Uzbekistan hingga ke putaran final 2026 nanti. Dan ini adalah penampilan pertama Uzbekistan di Piala Dunia, dan wajar bila federasi mereka menganggap bahwa Timur Kapatse adalah salah satu simbol kebangkitan sepak bola Uzbekistan. Nah, yang bisa kita lihat dari sini semua adalah bahwa dia cukup mengenal sebenarnya karakter atau sepak bola Asia. Dan ini tentu sangat penting bagi Indonesia, walaupun sebenarnya saat ini banyak pemain-pemain yang memang berasal dari Eropa ya. Mereka pemain-pemain yang diaspora atau naturalisasi yang kelahiran Eropa. Tapi yang pasti setidaknya Kapatse tahu mengenai sepak bola Asia ini sangat penting, jadi dia nggak kagok lah, dia juga tahu culture-nya, tahu apa namanya batas-batas dan memang kulturnya seperti apa, dia cukup paham. Jadi ketika masuk ke timnas Indonesia juga nantinya tidak akan terlalu kaget seperti yang sudah. Jadi betul. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat, dia kalau jadi pelatih timnas senior Indonesia nggak kaget-kaget banget gitu ya. Betul. Dengan apa yang sudah dimiliki Indonesia dan dengan gaya kepelatihannya, menurut Bro Marco seberapa cocok Timur Kapatse menjadi pelatih kita? Itu ya cukup, saya pikir punya nilai lebih lah ya, karena dia memahami kultur sepak bola Asia, di mana Indonesia akan melangkah kemanapun akan lewat jalur Asia semua nih, mau ke Piala Dunia, mau ke Olimpiade, mau ke Asian Games, mereka akan lewat Asia, dan dia akan paham semua calon lawan Indonesia yang ada di Asia. Jadi paling tidak ini akan menjadi modal yang cukup penting bagi timnas Indonesia untuk bisa membentuk permainannya, seperti apa yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan tim-tim Asia. Dan ini sebenarnya salah satu kelemahan dari pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, karena dia memang tidak memahami sepak bola Asia. Jadi dia baru melihat kekuatan Arab Saudi dari ketika berhadapan atau menangani timnas Indonesia. Jadi saat itu dia sedikit buta lah, boleh dikatakan. Mereka baru menganalisis dari video dan segala macam. Tapi Kapatse, dia sudah cukup paham dengan kultur atau bukan dengan karakter permainan Asia, kekuatan-kekuatan sepak bola Asia dia cukup memahami. Akhirnya dia tahu lah nanti seperti apa tim ini akan dibentuk ke depannya. Itu. Berarti artinya fondasi yang akan dibangun oleh Kapatse ini bisa dikatakan nggak dari nol atau harus diubah dari nol banget nih? Udah nggak dari nol dong, bahwa kemarin dia juga harus melihat bahwa Indonesia juga cukup bermain kompetitif di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai akhirnya kita melakukan sedikit blunder di round 4 kemarin dengan formasi yang menurut semua orang agak aneh. Itu formasi formasi itu kan yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu, masyarakat Indonesia ya. Sebenarnya Kapatse juga bermain dengan pola 4-3-3 sebenarnya, bahwa dia mau pakai 4 back di belakang. Yang mungkin akan menguntungkan Kapatse adalah dia memiliki waktu yang cukup lama, karena nanti kan Piala Dunia baru 2030. Artinya apa? Masih cukup panjang waktu yang dibutuhkan atau yang dimiliki oleh Kapatse untuk membentuk timnas Indonesia ini. Lalu 2027 Indonesia diharapkan bisa tampil lebih baik di Piala Asia. Jadi masih ada 2 tahun lagi. Jadi cukup waktunya untuk menerapkan formasi apapun lah selain mungkin ya 3-4-3 atau mungkin bermain dengan 4 back di belakang. Masih cukup waktu. Beda dengan Patrick Kluivert yang hanya punya waktu sedikit, dia memaksakan untuk bermain dengan 4 back, dan itu akhirnya terbukti tidak jalan dan kita gagal ke round 4. Nah, ini yang menjadi nilai lebih dari Timur Kapatse, apapun formasinya sebenarnya. Dan yaitu tadi bahwa pengalaman itu juga ya membuat dia mungkin layak untuk masuk dalam kandidat. Pengalaman berbicara lah ya ini ya. Tapi kalau kita lihat juga komentar dari netizen juga kadang lucu-lucu juga ya Marco ya. Ada yang sarkas, ada yang sinis gitu. Kayak misalnya ada yang komentar gini,
jangan yang ini, nanti kendala bahasa. Padahal kan sebenarnya itu sarkas sebenarnya. Sarkas kan? Jadi sebenarnya Timur Kapatse juga sebenarnya bisa bahasa Inggris ya, tapi dan ada translator juga, nggak masalah jadi sebenarnya. Saya nggak pernah melihat ada tim yang memang itu terkendala oleh cuman bahasa gitu. Komunikasi untuk sepak bola modern ini ya, karena ada yang namanya translator, terus pemain. Ya rata-rata sebenarnya walaupun dia tidak bisa bahasa Indonesia gitu loh, tapi kan masih bisa didamping oleh translator atau dan masih bisa juga berbahasa Inggris yang sangat bisa bahasa umum Inggris. begitu. Jadi yang dibicarakan juga kan bukan masalah gosip gitu loh. Jadi butuh kemampuan bahasa yang cukup tinggi, maksudnya biar nggak salah mengerti. Bukan ke bahasa ekonomi. Iya betul, gosip. Ekonomi itu lebih tepat sih analoginya, betul. Nah, mereka kan membahas masalah sepak bola yang memang sudah semuanya juga punya basic yang sama gitu loh ketika bermain dengan ini. Dan bahasanya juga sebenarnya global ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya nggak ada masalah komunikasi itu, mungkin ya masalah apa ya, pemahaman culture, mungkin ya, saling memahami yang ini biasanya ceplas-ceplos, yang ini pengennya seperti ini, yang ini gampang tersinggung. Mungkin seperti itu, tapi kan itu kan lumrah lah dimanapun. Ya jangankan dalam satu tim, dalam pergaulan aja kita kan sama aja gitu loh, bahwa ada orang yang sukanya seperti berbeda karakter betul. Nah, ini yang tadi Mai singgung bahwa gimana nih? Karena ada satu parameter yang memang sangat berpengaruh bagi penunjukan seorang pelatih. Ya, karena dua pelatih sebelumnya udah bikin boncos nih sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya boncosnya karena di ini ya. Iya, satu karena dipecat di tengah jalan kan, harus membayar kompensasi, terus nilainya juga cukup besar. Sintayong kalau kita lihat ini, tapi disclaimer aja ya bahwa tidak ada pernyataan resmi terkait, nggak ada pernyataan resmi tentang ini sebenarnya ya. Karena apa? Karena ini adalah spekulasi, dugaan-dugaan, di mana kita lihat Sintayong sebenarnya dia katanya nih 1,9 miliar per bulan. Artinya kalau setahun dia dapatnya 23,6 miliar, dan walaupun kemarin nggak sampai setahun kan. Iya. Sampai dong, dia udah 5 tahun kalau Sintayong. Oh, Sintayong kan udah cukup lama ya. Jadi kan berarti bayangkan aja, 23,6 kali berapa tahun, ada 5 tahun ya di Indonesia, berarti udah cukup besar yang dikeluarkan. Udah lunas? Nah ini katanya dicicil, tapi kita nggak tahu nih sampai itu udah lunas apa belum. Cicilannya pakai bunga nggak boleh. Nah harusnya sih nggak pakai bunga, nanti pinjol jatuhnya kan. Nah ini Patrick Kluivert juga 1,3 miliar per bulan, artinya dia kemarin kalau setahun itu 18 miliar, tapi dia hanya bertahan 6 bulan. Tapi 6 bulan pun ini harus membayar kompensasi karena kemarin diberhentikan di tengah jalan seperti itu. Nah Timur Kapatse kabarnya nih, mungkin setelah ini mungkin dia akan naik ya, karena banyak yang berminat, jadi akhirnya dia mungkin menaikkan harganya ya, high demand. Nah ini dia kabarnya 7,5 miliar per tahun gitu loh, jadi cukup jauh lah jaraknya. Jadi nggak bikin boncos amat lah. Dimana sekarang kan kalau kita lihat bahwa nggak tahu nih setelah Erick Thohir udah jadi Menpora, nggak jadi Menteri BUMN lagi, apakah keuangan PSSI akan selancar sebelumnya, kita nggak tahu kan. Dan banyak juga yang udah dihabiskan untuk timnas kemarin saat di round 4 kemarin, dan itu tentu berpengaruh bagi mental PSSI untuk mengambil atau mencari pelatih selanjutnya. Karena menjadi pertimbangan yang sangat besar tentunya ya, nilai gaji ini. Betul. Jadi karena ini memang salah satu pertimbangan yang cukup, karena kan harus ada, kalau dia dapat pelatih tapi nggak sanggup bayar kan lebih pahit lagi sebenarnya. Karena kan pelatih yang dibutuhkan adalah pelatih yang jangka panjang ya. Kita nggak membutuhkan pelatih yang 1 tahun udahan gitu, 1 tahun udahan. Karena targetnya PSSI kalau kita ingat adalah 100 rank 100, masuk rank 100, terus Piala Asia 2027, lalu Piala Dunia 2030. Nah sebenarnya ini adalah perjalanan yang nggak mudah gitu loh. Ini target-target yang memang cukup membutuhkan, karena pengeluaran nggak hanya pelatih doang, timnas juga kan butuh biaya juga gitu. Jadi inilah jangan mungkin jadi pertimbangan dari PSSI untuk menentukan calon-calon pelatih nanti di timnas Indonesia. Betul sekali. Dan ya mudah-mudahan sih kita nggak menutup diri untuk hanya satu nama ya, Maya. Ini adalah gambaran analisis objektif kita terhadap Timur Kapatse. Semua keputusan akan di PSSI. Tapi kita berharap sih keputusannya jangan di satu orang ya.
kita berharap keputusannya diambil secara kolektif di rapat Exco gitu, iya, seperti betul. Untuk tentunya dipilihnya juga berdasarkan kepentingan timnas Indonesia supaya cocok begitu ya Bro Marco ya. Iya, betul. Tapi ini kan menarik juga ya, kita menantikan sebenarnya nama-nama lain yang masih di-keep sama Erick Thohir ini siapa aja gitu ya. Bro Marco mungkin ada terawang-terawang gitu Bro ini Marco. agak susah terawangannya karena memang sudutnya terlalu sempit, kita susah ngelihatnya nih. Tapi ya kalau kita lihat dari ya nama-nama negara yang disampaikan kemarin ya mungkin kalau dari Australia kemarin mungkin ada Graham Arnold di sana. Walaupun Graham Arnold kan sekarang masih melatih timnas Irak ya. Tapi kan Graham Arnold ini juga sangat memahami sepak bola Asia ya, karena dia lama di Australia. Dia sebelumnya hanya 2 timnas yang ditanganin, yakni Australia dan Irak. Nah, dan dia juga sekarang lagi berjuang untuk bisa membawa Irak ke putaran final Piala Dunia. Nah, kemarin nah itu juga sebenarnya punya reputasi yang cukup baik ya, dan masuk kandidat juga. Lalu mungkin ada satu tadi nama tapi baru kalau juga. di siapa? Ada pelatih asal Irlandia, saya lupa namanya, di belakangan muncul lagi namanya, saya nggak tahu ini gorengan siapa, kok tiba-tiba muncul, tapi ya paling tidak ada banyak lah sebenarnya kandidat-kandidat yang bisa menangani timnas Indonesia. Yes, kemarin juga ada sempat nama Frank de Boer Ya, juga, tapi udah di Donadoni, banyak sebenarnya. Tapi udah dibantah semua sama PSSI ya. Bahwa Frank de Boer ya kita nggak pernah kontak dan segala macam. Ya mungkin karena keterkaitannya dengan Inter Milan ya kemarin Frank de Boer. Lalu ada juga ya nama-nama seperti Van Bronckhorst juga kemarin. Lalu ada Roberto Donadoni segala macam. Tapi kalau dari tanah air sendiri atau dari dalam negeri sendiri kan ada nama Boyan Hodak tuh ya. Sempat ada nama, tapi udah di state juga sama Persib begitu ya, bahwa nggak ada komunikasinya. Tapi kenapa namanya bisa muncul, Marco? Ya kan Boyan Hodak kalau kita tahu bahwa 2 kali membawa Persib juara ya, dalam artian nggak usah nyari jauh-jauh deh, di dalam juga ada gitu ya. Ada, tapi kan sekali lagi bahwa yang harus dilihat itu kan jangka panjangnya ya, bahwa oke lah Boyan Hodak Kenapa, memang. apa nggak mau yang Belanda lagi? Nah, nggak tahu nih mungkin. Tapi Belanda ya bisa aja sebenarnya Belanda, tapi kalau memang cocok ya. Sebenarnya kita nggak antipati dengan negara ya, maksudnya dari manapun sebenarnya welcome aja. Tapi yang pasti adalah bahwa memang mengerti sepak bola Indonesia sebenarnya. Jangan hanya pintar dalam taktik aja, tapi juga memahami kondisi di lapangan sebenarnya. Dan itu yang dimiliki oleh Timur. Di Asia lah ya, secara garis besarnya. Di Asia dan khususnya di Indonesia lah. Maksudnya dalam artian iya, banyak hal-hal yang memang akhirnya membuat kemarin perjalanan timnas itu akhirnya makin ke belakang ini agak semakin tidak smooth gitu loh, di mana banyak ya friksi-friksi, banyak kritik-kritik dan sebagainya, akhirnya membuat timnas itu juga ujungnya akhirnya nggak baik juga, kemarin kalah atau tidak lolos ke putaran final. Betul. Nah, bahkan yang juga timnas Garuda Muda juga akhirnya udah pulang juga ke tanah air ya, disayangkan juga ya Marco. Tapi mencetak sejarah ya. Menang sekali di Piala Dunia loh. Luar biasa. Luar biasa. Mereka bisa pulang dengan ya maksudnya sumringah, walaupun memang nggak lolos ke 32 besar ya. Dan tadi mereka baru tiba di tanah air, dan paling tidak ada satu yang mereka ukir adalah memenangkan pertandingan di level Piala Dunia. Dan itu cukup membanggakan. Pasti dapat pelajaran, pulang juga dapat pelajaran yang luar biasa ya. Kita bahas kemarin pelajaran dari Qatar kan gitu kan. Betul, dan harapan kita tentunya ya. Betul, kalau nggak dapat trofi paling nggak pulang dapat pelajaran. Dan pelajarannya cukup baik lah. Main di level dunia, bermain lawan Brazil juga kemarin. Itu jadi ya kita berharap jadi modal baik buat timnas senior ke depannya. Nah, kalau ngomong-ngomong timnas senior lagi nih Marco, mungkin yang terdekat harapan kita ini adalah SEA Games kayaknya ya. Kalau SEA Games U22. Jadi pemain U22 saat ini ada Indra Safri, Coach Indra Safri. Ya kita hormatlah sama Indra Safri karena berhasil meraih medali emas kemarin di 2023. Ini penantian yang cukup panjang setelah terakhir kali kita dapat emas 91. Nah, kita berharap sih tim U22 ini bisa mengulang kesuksesan. Tentunya bisa meraih emas nanti di Thailand gitu. Dan saat ini sudah ada 30 nama kalau nggak salah Maya. Jadi mereka lagi pemusatan latihan untuk menghadapi uji coba lawan Mali. Yes, tanggal berapa 15 Marco? dan 18 kalau nggak salah ya, kalau nggak saya keliru. 15 dan 18 November. 15 dan 18 November ini. Jadi sudah ya Sabtu kalau nggak Minggu ya 15 ya. 15 Sabtu. Sabtu. Nah Sabtu dan ya mungkin 15-nya itu hari apa? Ya 3 hari setelah itu. Jadi 2 kali melawan Mali mereka. Jadi ya ini katanya kemarin terakhir Indra Safri mengatakan bahwa ini menjadi ajang seleksi juga bagi pemain U22 yang nanti akan dibawa ke SEA Games 2025. Mantap Bro Marco. Bro Marco, ini kan acara kita siapa tahu ditonton sama Timur Kapadze Marco. Dari kemarin kalau nggak nonton.
Kasih Alec kata-kata. Pastor, terus Patrick Kluivert. Boleh ya kan? lah kita berharap. Iya, berharap Timur Kapatse. Iya. Kemarin sempat saya DM juga sih sebenarnya mau ngajak wawancara, serius? sebenarnya belum dibalas nih. Atau Ya, mungkin Pak Erick Thohir lah ajak ke sini Marco. Oh benar ya Pak Erick Thohir ya. Iya. Ya, bisa aja sih. Boleh Tapi lah. Atau mungkin wakil ketua PSSI lah boleh. Oh, wakil ketua besok ada kejutannya, ada wakil ketua Asik, PSSI. seru Jadi- Marco. Kasih kata-kata buat Ya, Timur Kapatse. jadi angin dari Ayo. timur sama berhembus ke Indonesia gitu. Kamu tuh Indonesia. Ya itu dia. Ya kita berharap ya apapun itulah sebenarnya Timur Kapatse kalau memang jodoh Nggak akan kemana. nggak akan kemana. Kan Oke. gitu kan. Terima kasih Bro Marco. Terima kasih, Mai. Kita ketemu next time dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan NTV Sport. Jaga selalu kesehatan Anda dan junjung tinggi sportivitas. Anita Mai mewakili seluruh teman-teman yang bertugas, Bro Marco dan juga semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih. See you next time dan salam olahraga. Bye bye.